akan diturunkan ya wahyunya dan ruhnya. Wallahu a'lam ruhnya seperti apa. Maka di situ diartikannya wahyu. Tapi ruh ini artinya hidup Bapak Ibu ya. Ruh itu hidup. Nah di sini yang ada konflik dan segala macam ya, ada perbedaan pendapat. Ini tetap kita katakan sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia ya, kalau Google itu maksudnya tidak ada ruhnya gitu aja ya. Kemudian nur, Google nggak ada nurnya, sementara Al-Quran ada nur, ada cahaya. Kemudian ya disebutkan sebagai mau'izah ya, pelajaran, syifa, pengobatan, syifa wa rahmah ya, penawar dan rahmat ya, obat dan rahmat. Obat apa? Obat yang tadi kita nulis tuh 5, 6, 7, 8 kegalauannya itu obat jadi 0. Hudan wa syifa ya, petunjuk dan obat gitu. Nah jadi Bapak Ibu semua, dengan predikat-predikat itu ya insya Allah kita menjadi yakin gitu ya, bahwa Al-Quran menjadi solusi bagi kehidupan kita. Siapa yang yakin Al-Quran menjadi solusi? Katakan saya. Oke. Siapa yang yakin Al-Quran menjadi solusi? Katakan saya. Kita dulu kanan kiri, Anda luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu ya. Nah jadi yakini ya, terbuka itu udah pasti jawaban gitu ya. Nah berikutnya kita yang keenam, semakin banyak energi positif seperti wudhu, sholat, zikir, itu akan memudahkan proses pencernaan. Jadi kalau makin banyak kita tambahin energi positif, kan kita kan sini mau kita positifin, jadi sini positif, maka tambahin dengan energi baik. Ya jadi jangan sampai akhirnya Bapak Ibu di di bus atau di halte bus gitu, handphone ada aplikasi Al-Quran, langsung gitu itu nggak boleh ya. Tapi kita muliakan Al-Quran, kita ta'zim dengan Al-Quran, kita akan berwudu kalau bisa habis sholat, terus kemudian yang Allah boleh sekali gitu ya. Jadi saran saya membuka metode ini, yang melakukan metode ini pada saat Bapak Ustaz sedang bagus-bagusnya dalam kondisi hati. Berikutnya ketujuh, lihat satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah ya, perhatikan keterkaitan dengan persoalan yang kita hadapi. Pasti ada kata-kata kunci yang ajaib yang ada di sana yang jelek banget ya di dalam diri kita ya. Kadang-kadang kita juga turunnya sampai 4-5 ayat. Kadang-kadang kalau dia kisah ya, misalnya kisah itu kita baru paham setelah 10 atau 15 ayat ya, wajar seperti itu ya. Itu 8. Nah ini jika sebuah rangkaian kisah itu ikuti terus, mungkin ada yang sampai 30 ayat ya, ikuti aja gitu kan, maksudnya apa ya, oke, ini maksudnya ini, pelajarannya apa gitu, ambil hikmah di antara itu ya. Waktu itu ya ada seorang yang dia tuh ketika camp itu terus kemudian dia merasa dia tepat, kemudian dia maju ke depan gitu, terus kemudian gimana nih ada persoalan apa gitu, ini ayatnya lepas nggak gitu, sekarang ayatnya panas gitu kan, kenapa? Oke, kita coba dalami ya gitu ya. Persoalannya apa? Persoalannya saya nggak suka sama bapak saya cerai sama ibu saya, kemudian saya ditelantarkan, saya tinggal di rumah nenek gitu ya. Jadi dia udah nggak suka banget sama bapaknya kasar, keras, dia selalu nampar, dia selalu KDRT, terus kemudian kata-katanya kejam gitu. Dan kemudian saya tuh gitu ya, pokoknya saya balas lagi gitu, bapak saya itu dengan kata-kata yang kejam gitu. Nah pas buka dalam tanah itu kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dia nggak ngerti gitu, kenapa kok Musa dan Fir'aun gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya kasih tahu lah, Musa itu anaknya Fir'aun, walaupun anak angkat. Langsung nangis dia waktu itu, langsung paham. Karena awalnya nggak paham dia kenapa kok Musa Fir'aun gitu kan, dia nggak paham. Tapi pas saya bilangin Musa itu anaknya Fir'aun, langsung nangis. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, berkatalah kepadanya kalimat yang lemah lembut. Berarti selama ini dia gitu kan marah sama bapaknya itu diomelin, bukan diomelin, dirapikan sama Allah, nggak boleh seperti itu sama orang tua gitu. Subhanallah ya, masya Allah. Jadi dengan kisah seperti itu akhirnya seorang anak bisa lebih lembut sama bapaknya gitu. Yang ketiga, jika ada kata-kata kalian, kamu, mereka, ganti semua dengan saya. Mereka adalah orang yang zalim, saya adalah orang yang zalim. Kamu akan diazab, saya akan diazab. Kalian suku tidak bersyukur, saya tidak bersyukur. Jadi semua kata-kata itu dia jadiin semuanya ke dalam. Ini untuk mempertegas tentang cermin ajaib tadi. Ya. Kadang-kadang kita ketemu kata-kata kalian, kamu, mereka. Enggak, itu bukan siapa, kita sendiri gitu. Makanya kalau seandainya ada kata-kata kafir, kalian adalah orang yang kafir,
Bukan berarti itu orang kafir, itu kafir. Bukan, ada unsur kekafiran di dalam diri kita sendiri. Ya, dosa, dusta, bohong, ya, pengen bermaksiat, itu juga unsur-unsur kekafiran gitu. Ya, jadi kita nggak nunjuk orang, tapi nunjuk diri sendiri. Sungguh mereka adalah orang yang kafir, sungguh saya adalah orang yang kafir. Jadi ini sebagai evaluasi. Oke? Yang ke-10, metode ini bukan tafsir agama, tapi tafsir kehidupan. Nah, jadi beda tuh Bapak Ibu, tafsir agama, tafsir Quran bukan. Ya, kita nggak mungkin setelah pulang dari sini Bapak Ibu jadi ahli tafsir, bukan. Yang kita maksudkan adalah jadi kalau sekarang ini orang menafsirkan Quran itu nggak gampang. Perlu 14 ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, yang nahwu sharaf, mantiq, balaghah gitu. Ya, asbabun nuzul, banyak sekali ilmu untuk memahami Al-Quran. Makanya ya, di Indonesia itu tafsir, ahli tafsir itu cuma 2 yang terkenal. 1 Dr. Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbah, 2 Profesor Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar. Ya, yang lainnya nggak ada yang berani, karena memang Masya Allah, apalagi kita baru belajar 2 hari begini. Kemudian kita ahli tafsir enggak. Artinya gini, kita yang menafsirkan kehidupan kita menggunakan Al-Quran, bukan Al-Quran kita gunakan menafsirkan pakai kepala kita, bukan. Tapi kita punya hidup ditafsirkan menggunakan Quran, sepenuhnya berbeda. Ya. Kalau tafsir Quran menafsirkan Quran, jadi Quran kita bahas. Ya. Tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, Quran bil Rabi, itu namanya menafsirkan Quran. Kita bukan menafsirkan Quran, tapi kita punya hidup ditafsirkan dengan Quran. Jadi bukan kita menafsirkan, tapi kita ditafsirkan. Itu kan sepenuhnya berbeda. Gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ya kita bukan ahli tafsir, tapi karena kalaupun seandainya kita nggak menafsirkan menggunakan Quran, kita pasti menggunakan alat lain untuk menjadi alat tafsir. Contoh, suami istri berantem malamnya, istrinya pagi kerja, pergi ke teman, gitu ya, ngomong sama teman, semalam gue berantem sama suami gue, ya. Menurut lo gimana? Ini namanya kita minta tafsir dari dia. Nah ini maksud kita gitu. Ya Allah, ya Al-Quran, ya Allah aku semalam berantem sama suami. Menurut engkau Al-Quran apa yang harus dilakukan? Kan sama. Kalau kita ngomong sama teman, menurut lo gue harus gimana? Ya, kata teman kita, wah itu lapor polisi, lepas. Ya, jadi daripada kita curhat sama orang lain, kita curhat sama Allah. Gitu ya. Jadi yang ke-10 ini semua metode curhat. 11 biasa dikenal sebagai tawassul di Quran. Tawassul ini adalah minta bantuan dengan Al-Quran. Kalau kita ngangkat meja itu bisa kita angkat sendiri. Tapi kalau kita ngangkat mobil kita perlu bantuan. Bantuan apa? Dongkrak. Nah, Al-Quran itu tak namanya tawassul. Misalnya, ya, ibu semuanya minta, kalau kita minta doa kita, mau doain aku ya, aku lagi ujian, gitu, supaya aku bisa lulus, supaya dia aku doain, ya. Itu namanya tawassul. Wanita tolong dengan apa? Makin besar Allahnya, maka berpuasa. Ya Allah, anakku ujian, aku hari ini puasa untuk menolong dan mendorong anakku yang berpuasa. Boleh nggak tawassul bisya? Boleh. Ya. Nah, yang sekarang kita lakukan tawassul bil Quran. Ya Allah, aku dari mana-mana. Saya tahu. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Pakai tos dulu kanan kiri. Tos kanan kiri. Luar biasa. Ya ini di Sidoarjo jaraknya jauh amat ya. Kita sampai harus tos bantu-bantu. Oke sih. Kayaknya masih prokes di sana ya. Masih prokes. Karena yang nemenin dokter itu. So, Bapak Ibu semuanya, ya, kita tawassul. Yang ulama sepakat tawassul bila amal itu. Oke, sekarang kita ke-12. Jika peringatan atau azab, ya, azab, neraka, ancaman, teruskan. Jadi jangan pas dibuka azab tutup kan. Pas dibuka azab lagi tutup lagi. Ini kagak sampai tuh, ya. Buka, terusin. Ya, ayat ke-10, terusin 11, terusin 12, terusin 13. Terus yang ke-14, pasien ke-15 positif. Nah itu dia tuh ya, yang kita cari yang ke-15. Nah kita coba runut lagi dari atas ke bawah. 10 sampai 14 adalah peringatan, yang ke-15 adalah obat. Gitu
Ya, ini saya mau kasih contoh. Ya, waktu itu ada seorang ibu, ya, ibu WA saya, Pak Nas, tolong bantu saya Pak Nas. Ini saya lagi galau sekali gitu karena semua akun media sosial dia dibaca. Sampai kemudian akhirnya orang-orang yang membaca itu melakukan mohon maaf ya penipuan ya untuk minta transfer duit. Aku lagi nggak sehat nih, tolong dong aku lagi nggak bawa duit ya. Tolong transfer dulu aku kesini. Teman-temannya dia itu transfer, pada saat transfer gitu konfirmasi, aku udah kirim ya, bukan itu bukan aku, itu penipu. Wah kamu yang penipu, enak aja gitu kan sekarang duit gitu kan, berarti transfer orang balikin gitu. Di banyak orang gitu kan sampai kemudian lapor ke polisi. Ya jadi persoalan kayak gitu. Tapi kemudian saya bilang ibu, masih ingat nggak ibu Gardu Tala? Oh siap Pak Nas, masih ingat. Ya udah Gardu Tala belum? Oke sekarang coba Gardu Tala. Pas di Gardu Tala isinya azab. Terus dia bilang saya panas takut gitu. Kenapa isinya azab semua sampai berapa baris itu azab semua gitu. Dia sampai ketakutan gitu kan. Ya pas saya baca gitu. Ada kali 20 azab semua gitu kan. Terus pas ganti yang positif udah ganti topik gitu. Wah saya bilang saya tanya lah, maaf ibu gitu kan. Yuk kita sama-sama evaluasi. Kan ibu makna rezeki itu perisainya rezeki buka perisainya. Ibu mau maaf perisainya apa gitu kan. Waduh saya banyak dosa Pak Nas. Ya sama saya bilang gitu. Ya WhatsApp lah gitu. Sama Pak Nas saya sama bu saya juga banyak dosa. Kalau saya mau udah pasti banyak dosanya Pak Ustadz gitu. Mungkin saya Pak Ustadz Pak Nas lah. Saya mau terlalu banyak dosanya Pak Nas gitu. Saya nggak mungkin diampuni Allah. Saya mah ahli neraka. Dia ngomong gitu kan. Saya mah ahli neraka gitu. Karena saya ada orang yang benar-benar yakin kalau dia masuk neraka gitu. Saya bilang bu gitu. Ibu kan belum masuk neraka. Ibu sekarang saya dari iman. Saya kesempatan bertobat. Ayo kita bertobat. Saya bilang gitu kan. Saya mah nggak mungkin diterima tobatnya Ustaz gitu. Saya udah pasti ahli neraka gitu. Ini orang kekeh banget, kekeh masuk neraka gitu. Ya, kita kan nggak ada yang kekeh masuk neraka, kan bilang kekeh masuk neraka. Gitu, saya bilang, wah ya saya pancing lah. Ibu belum sampai membunuh kan, saya bilang gitu. Ibu belum sampai membunuh orang kan. Dia bilang gitu. Udah Pak Anas, waduh, pembunuh, gitu kan. Pembunuh ternyata gitu. Akhirnya saya pancing lagi kan, belum nyampe 100 kan gitu. Karena kan ada seorang anak muda yang membunuh lebih dari 100 orang, kemudian ya diampuni sama Allah. Belum nyampe 100 kan bu gitu. Udah lebih Pak Ustaz, udah lebih Pak Anas. Diam saya kok. Aduh, jangan-jangan pembunuh berantai ini gitu kan. Dan dia udah membunuh lebih dari 100 orang. Itu handphone saya langsung taruh. Takut kan BPS ketahuan gitu. Ya, ditakutin nyari saya gitu. Keingetan macam-macam langsung saya taruh handphone saya gitu kan, saya aktifkan saya main. Dia pada saat kemudian ketika saya lihat dia ternyata WA panjang panas gitu. Saya cerita ya panas, saya ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya pelacur. Saya ini menjual diri saya sejak SMP. Kemudian sekarang umurnya udah 40 tahun lebih. Berhentinya bukan karena taubat, berhentinya karena udah gak rapi lagi. Ini kisah kedua yang bagi saya dahsyat setelah kisah dari Solo tadi yang anaknya meninggal dulu. Jadi udah membunuh lebih dari 100 bayi. Ya, saya panas kalau saat ini udah mulai gak enak di badan itu langsung minum gitu kan, minum jarum pengukur. Kalau udah mulai keisi biasanya itu dari situ aja saya bisa cari makan. Mau tak ambilin tempat kamu? Iya. Saya makan berangkat gitu. Gak mungkin saya diampuni ya Allah. Saya bilang bu beruntung ibu saya bilang